Ini adalah sekilas proses penyembuhan asam lambung dan psikosomatik saya. Ini hanya sekilas. Mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Ya, mohon maaf ya. Karena saya untuk mengingat itu ke belakang itu susah. Ya, susah. Seharusnya saya itu nggak mengingat loh tentang sakit ini. Seharusnya saya kalau udah sembuh ya sudah. Nggak usah bikin channel, sudah. Nggak usah mengingat itu lagi. Harusnya begitu. Tapi nggak apa-apa lah demi kemanusiaan. Oke, nggak apa-apa. Sana jauh sana. Ikutin saya aja terus kamu. Kamu dari kemarin kok ngikutin saya terus? Sana. Ini parah. Ngikutin saya terus apa ini? Saya udah tua kamu ikutin terus. Oh, jauh saya. Ini ngikuti saya aja terus dari pagi. Kemarin pagi. Heran saya ini. Saya udah tua diikutin aja terus. Orang tua Gitu zaman loh. sekarang emang lucu-lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani, serta dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Mohon maaf, 2 hari atau 3 hari nggak upload video karena saya dinas luar kota. Kemarin di Kudus, terus dilanjut di Gerobokan, nanti hari Kamis lanjut lagi di Boyolali. Ada yang orang Boyolali? Saya akan di Polres Boyolali ya, Polresta Boyolali. Nah begini ya, bagi Anda yang ragu, misalnya apa bisa sih normal kembali, apakah sih bisa sakit ini sembuh? Bisa ya. Saya ini dibilang parah-parah. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya bisa kok beraktivitas seperti biasa sekarang ini ya. Walaupun dari dulu saya sudah ungkapkan kalau stamina saya belum kembali seperti dulu. Yang dulunya saya kuat lari, ya 10 kilo aja kuat saya. Sekarang saya lari 2 kilo aja, harus saya hentikan. Saya nggak mau memaksa dulu, begitu. Saya nikmati aja ini. Gitu ya. Sebagaimana saya menikmati proses sembuhnya asam lambung dan psikosomatik saya. Itu biar Anda tidak ragu dengan saya atau ragu dengan penyakit Anda, begitu. Saya akan berusaha sejujur-jujurnya mengungkapkan keadaan saya ini bagaimana, gitu. Semua itu harus jelas ya, sesuai dengan apa yang saat ini masih saya rasakan, kendala saya itu apa, itu sudah saya ungkapkan semua, begitu. Tetapi kalau bicara apakah bisa normal seperti dulu, saya yakin bisa. Memang secara stamina saya belum normal ya. Itu bisa karena saya itu sudah tambah usia. Sakit saya aja 3 tahun ya. Dihitung sama penyembuhannya dan sebagainya, tetek bengek dan bla 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 bla, dan sampai saat ini ya ini keadaan saya ya. Nyatanya saya bisa pergi luar kota ya, bekerja dengan biasa. Pikiran saya sudah rileks. Kalaupun datang cemas itu wajar, yang penting tidak menjadi gangguan kecemasan atau anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan gitu. Ya itu. Dan saya harus tetap menjaga pola makan saya, pola pikir saya, dan saya masih melakukan yaitu meditasi, relaksasi. Saya masih mendengarkan audio yang saya ciptakan sendiri kalau mau tidur ya. Itu saya ungkapkan sejujur-jujurnya ya, begitu. Ada komen yang menyatakan penyembuhan asam lambung kok bertele-tele. Saya aja sehari sudah bisa menyembuhkan. Nah, begini ya. Mohon maaf, yang komen ini nggak perlu saya tampilkan di layar. Mohon maaf ya. Ya, saya tahu kalau pengalaman Anda dalam sehari bisa menyembuhkan asam lambung. Ya,
Alangkah baiknya Anda menularkan ilmu Anda, penyembuhan Anda itu bagaimana, tularkan kepada rekan-rekan yang menderita asam lambung. Gitu. Tetapi yang menjadi catatan saya, asam lambung kalau sudah disertai dengan kecemasan, sudah disertai dengan yaitu yang namanya GAD atau Gut Anxiety Disorder, itu penyembuhannya saya harus jujur tidak bisa sehari 2 hari. Nah, itu boleh Anda semua ini yang nonton bertanya pada diri Anda, benar atau enggak ya penyembuhan asam lambung GAD ya, GAD ya, yang GAD ya, Gut Anxiety Disorder, apa bisa dalam sehari? Nah, ini yang menjadi apa namanya, saya akan komen Anda yang dalam 1 hari bisa menyembuhkan asam lambung. Oke lah ya, saya percaya saja. Ada juga kok teman saya tetapi asam lambung biasa, udah asam lambung biasa, dia tidak merasakan kecemasan dan sebagainya ya, cuma perut kerucuk, melilit, setelah diberi obat itu sembuh. Ada banyak ya. Saya aja sampai sekarang kalau misalnya saya percaya agak kembung, agak terasa karena salah makan, saya masih minum obat MAH atau penurun asam lambung, itu sudah sembuh dalam waktu tidak sehari ya, 1 jam itu udah hilang, karena itu hanya asam lambung salah makan ya, hanya biasa aja gitu loh ya. Mudah-mudahan Anda mudah-mudahan paham. Tetapi kalau sudah Gut Anxiety Disorder, apalagi sudah disertai gejala psikosomatik, nah ini penyembuhannya tidak bisa sehari 2 hari ya. Bolehlah Anda coba ingat diri Anda, sudah berapa lama Anda menderita asam lambung itu, gitu, yang disertai dengan kecemasan loh ya, gitu. Makanya jadi saya nggak mau menjerumuskan Anda kalau penyembuhan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ataupun gejala-gejala psikosomatik itu penyembuhannya hanya sehari 2 hari. Nah, tidak, saya tidak ya. Nah ini, jadi mohon video ini Anda tonton sampai selesai. Begini, saya dulu pertama itu opnam tahun 2016, saya opnam. Nah di situ saya didiagnosa dokter, yaitu katanya sih ya, katanya itu demam berdarah. Ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan trombosit saya itu turun. Tetapi saya masih ragu, apakah saya itu demam berdarah atau tipes, saya nggak tahu, atau asam lambung atau MAH, saya nggak tahu ya. Karena saya dulu itu, karena saya sehat-sehat terus, sekali sakit langsung di rumah sakit kan, nggak tahu edukasi. Nah itu ya, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya disuruh kontrol, saya nggak mau. Akhirnya udah, saya karena sudah merasa sembuh sudah. Tetapi ternyata, nah dalam jarak 3 hari kambuh lagi saya. Perut saya itu ya seperti sensasi asam lambung, Anda tahu sendirilah, melilit, kerongkongan panas sampai di tenggorokan, terus cenut-cenut ya di perut kiri maupun kanan, di ulu hati nggak nyaman ya, kayak ada benjolan di ulu hati. Kalau saya tekan gini, itu dia kayak turun. Saya takut itu. Tapi itu nanti ya, kayak ada benjolan di ulu hati ini. Kalau saya pegang, itu saya pegang gini kayak ada benjolan, dia gerak begitu. Saya semakin takut. Apa itu? Saya belum berani ke dokter, belum berani karena saya takut. Terus saya rasakan itu terus. Perut itu rasanya bagaimana terus sampai saya kelingan, sempoyongan, terus menerus dalam waktu 1 bulan. Akhirnya saya berobat ya, berobat ke dokter, shopping dokter ke sana sini, kok masih begini ya, begitu. Itu tidak ukuran seminggu 2 minggu, tapi berbulan-bulan kok masih begini, shopping dokter ya, sampai akhirnya di tahun istri saya tadi nggak ada sih di dalam sih, kalau ada saya tanya, saya untuk mengingat itu karena agak susah ya, karena saya ingat anak saya itu lahir tahun 2016, jarak berapa bulan anak saya lahir itu saya opnam di rumah sakit begitu ya. Itu katanya tipes, katanya demam berdarah,
Terus saya periksa lagi, katanya asam lambung, dan mah gitu. Setelah saya berobat sampai sekian tahun ya, bukan itu masih itu terus. Minum obat reda, muncul lagi, cemas lagi, wah mimpi buruk dan sebagainya. Pokoknya nggak perlu saya ceritakan, semua sensasi itu ada semua ya. Coba Anda lihat 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan gitu. Nah, setelah itu di tahun berapa saya lupa, mohon maaf ya, pokoknya tahun berapa saya lupa, saya itu dikasih tahu sama orang, selain obat dokter, cobalah minum rebusan kayu secang. Nah, itu rebusan kayu secang. Ini sudah pernah saya bahas, tetapi akan saya tunjukkan fotonya. Ini kayu secang ini ya. Ini gambar pohonnya ya. Terus, ini kayunya yang sudah diiris-iris gitu. Nah itu Anda rebus saja, Anda campur dengan temulawak gitu. Nah itu ya. Terus akhirnya saya itu terapkan. Selain saya minum obat, saya minum juga yang namanya rebusan kayu secang dan temulawak. Itu rutin, sehari 3 kali sehari 3 kali rutin. Makan saya benar-benar saya jaga. Makan saya hanya rebusan saja selama 2 bulan itu, seingat saya 2 bulan terapi kayu secang serta obat dokter itu saya minum terus. Ya enggak sehari 2 hari ya, sampai berapa bulan itu akhirnya agak membaik, tetapi saya masih cemas, sensasi di perut masih ada. Saya lanjutkan terus sampai akhirnya benar-benar agak membaik, makin membaik. Nah setelah itu obat dokter saya hentikan. Saya coba obat dokter saya hentikan. Terus saya rutin kayu secang itu terus sampai berapa bulan saya juga lupa. Saya rutin kayu secang sama temulawak itu terus. Pagi sudah tersedia, malam sudah tersedia, terus siang juga sudah tersedia. Karena yang rebusin adalah istri saya. Bisa kok Anda rebus buahnya, terus Anda taruh di botol air mineral, Anda taruh kulkas, bisa, tetapi waktu minumnya Anda rebus lagi ya, biar hangat. Jangan minum yang dingin-dingin begitu. Nah, itu sampai berapa bulan, akhirnya benar-benar lambung saya ini terasa enak. Makan doyan, badan saya langsung bengkak. Ya, mas bengkak itu gemuk ya, 79 kg yang tadinya hanya 63 kg. Gitu. Naik drastis kan? Saya merasa sudah sembuh sama lambung saya itu dengan terapi itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, setelah lambung saya sembuh, sensasi yang seperti tidak nyata ya, bukan diri saya sendiri, sensasi itu rasa asing, mata blur, sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan, terus masih takut di keramaian, terus kedutan, nyeri sendi, napas berat ya, beraktivitas sedikit aja udah berat, jalan kaki kayak ngambang ya. Nah itu masih ada. Kenapa ini? Saya sakit apa lagi? Katanya ini asam lambung, tapi asam lambung saya sembuh, kok saya masih begini? Nah disitulah saya baru yang namanya yaitu, daripada saya sempat berhenti obat ya, obat asam lambung. Terus saya berobat lagi, akhirnya ke dokter saraf. Karena apa? Saya sering pusing ya, sempoyongan kelingan. Nah, diagnosa awal dari dokter saraf itu adalah vertigo. Dikasih obat vertigo dan vitamin yang lain ya, obat pusing juga. Tapi dalam waktu berbulan-bulan ya, nggak berbulan-bulan sih, kayaknya ada 1 tahun lebih pokoknya ya, dikasih obat vertigo. Antara minum obat vertigo dan tidak, saya masih sempoyongan, kelingan, mata saya buram masih, mata saya blur, seperti dunia lain masih. Kalau nyetir mobil sendiri sudah nggak berani, masih itu. Pusing itu, sering pusing. Akhirnya saya memutuskan lagi untuk
ah udah saya nggak usah berobat lah, saya berobat ya nggak ada perubahannya, saya berhenti berobat. Ya, berhenti berobat. Setelah saya berhenti berobat, ya setelah saya berhenti berobat ya sensasi itu masih ada ya, masih ada, terus masih ada dan sebagainya, sampai akhirnya saya pernah bikin video yang judulnya saya hampir saja putus asa. Nah disitulah saya disuruh berobat, gak mau, udahlah saya nggak mau, terserah apapun yang terjadi. Dan saya juga sudah pernah bikin video sama istri saya bahwa saya sudah putus asa, begitu. Saya sudah putus asa. Saya sampai memanggil istri saya begini, kalau saya meninggal tolong didik anak-anak, gitu. Ya, itu. Terus karena dorongan dari saudara-saudara saya, ya anakmu masih kecil, kamu masih dibutuhkan oleh anak dan istrimu, orang tuamu juga masih membutuhkanmu, kamu harus berobat, kamu harus berobat. Akhirnya saya berobat, walaupun saya nggak yakin itu. Waktu mau berobat itu tidak yakin, karena apa, saya sudah minum obat ini, toh nyatanya sempoyong telinga saya juga nggak bisa hilang, begitu. Dikasih obat vertigo, saya bilang gitu. Tetapi ini bukan salah obatnya ya, bukan salah obatnya, tetapi salah saya, karena saya nggak tahu sakit saya itu apa, belum tahu itu. Terus akhirnya dokter saraf itu memutuskan saya harus CT scan karena sering pusing. CT scan, saya tanya CT scan itu apa, dok? Itu kepalanya di CT scan, nanti biar kelihatan kalau ada gangguan di otak. Wah, nanti saya tumor otak, kanker otak gimana, dok? Udahlah, kamu yakin aja, tiga dokter. Akhirnya saya dirujuk dokter di rumah sakit untuk melakukan CT scan, harus opname ya, harus opname. Setelah dilakukan CT scan, saya opname lagi, dinyatakan saya itu sehat, nggak ada apa-apa di kepala saya. Terus akhirnya dilakukan yaitu cek lab lengkap, darah dan urin, ya hasilnya bagus. Akhirnya di ronsen juga, di ronsen paru-paru normal, terus di USG normal, dan dokter tidak menyarankan saya untuk yang namanya yaitu endoskop, gitu. Nah disitulah dokter mendiagnosa saya psikosomatik, anxiety, diagnosa awal anxiety disorder, gitu. Nah, setelah itu saya pulang dari rumah sakit. Justru panik attack itu malah mau datang lagi. Saya ingin balik ke rumah sakit. Saya bilang sama istri saya, badan saya lemes, saya ingin balik aja ke rumah sakit. Enak di sana, saya nyaman di sana, begitu. Ya, gitu. Dulu saya kan keluar masuk UGD ya, jadi merasa nyaman kalau sudah di UGD atau di rumah sakit, begitu. Nah, setelah itu akhirnya saya berobat jalan, ya, dikasih obat yaitu antidepresan oleh dokter saraf, ya, karena anxiety. Setelah waktu berjalan, ternyata dokter itu ini sudah gejala psikosomatik dan sebagainya. Terus saya sama dokter saraf itu tanya, apa saya perlu ke psikiater, dok? Oh nggak usah, saya obati, ini depresi, begitu katanya itu. Setelah saya minum obat kok masih ada begini, terus saya akhirnya ganti dokter ya, dokter umum. Saya ke dokter umum. Dokter umum itu menyarankan saya untuk yaitu ke psikiater. Tetapi yaitu dengan ego saya nanti dikatakan gila gimana, dok? Psikiater itu nggak gila, tapi saya nggak mau, saya nggak mau ke psikiater. Saya balik lagi ke dokter saraf itu lagi. Dikasih obat itu lagi, dikasih obat vertigo juga ya. Dikasih obat antidepresan yaitu fluoxetine ya, fluoxetine. Maaf kalau saya menyebutkan merek ya, fluoxetine. Terus ada alprazolam ya, saya minum. Ya, alprazolam ini saya minum, pernah saya minum, bisa tidur. Tapi saya minum kadang juga nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Sampai saya 2 hari itu nggak tidur sama sekali, siang atau malam. Stres saya ingin berteriak kemana-mana itu, berteriak. Akhirnya saya bawa ke UGD, disuntik obat tidur katanya, biar tidur pak, suntik obat tidur. Tapi dokter itu juga nggak tahu kalau saya itu kena anxiety psikosomatik. Saya ditanya begini, keluarnya apa? Nafas sesak, gini-gini dan sebagainya, panik attack itulah ya. Nggak bisa tidur, terus selama 2 hari.
dikasih obat apa suntikan tidur. Setelah saya pulang juga nggak bisa tidur. Saya minum lagi alprazolam itu, nggak bisa tidur lagi. Sampai subuh saya baru bisa tidur. Itu pun sebentar. Itu ya, dan itu berlangsung terus. Akhirnya ya, karena saya sudah wah gimana ini. Jadi saya minum obat antidepresan itu selama 2 bulan berturut-turut. Masih saja begitu, bukan salah obatnya sekali lagi, tetapi itu salah saya. Akhirnya dari situlah saya mulai buka-buka YouTube. Yaitu dengan apa sih psikosomatik anxiety disorder. Nah, disitulah saya ketemu edukasi-edukasi dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan pola cara saya sendiri. Ya, nanti Anda akan menemukan cara Anda tersendiri, cara Anda sendiri untuk menyembuhkan penyakit Anda. Kalau saya menyarankan istighfar, zikir, meditasi, relaksasi, mungkin saja itu nggak cocok untuk Anda. Karena Anda mungkin punya pola tersendiri gitu, dalam menyembuhkan sakit Anda. Ketahuilah, nanti itu akan Anda temukan sendiri. Ya, kalau saya itu ya, saya tetap ikhtiar insani, yaitu berobat. Tetap ya, tetap. Karena saya punya hipertensi. Tetap saya berobat. Terus saya obat antidepresan itu saya hentikan. Saya hanya minum vitaminnya, B kompleks. Dan saya lakukan istighfar terus, istighfar terus, istighfar terus, zikir terus, zikir terus, meditasi relaksasi. Ya, nah meditasi relaksasi ini saya itu belajar. Ya, kalau olah nafas, saya dulu sudah pernah belajar olah nafas. Waktu saya bela diri Polri, ya, dan ada gurunya olah nafas itu. Nah, untuk meditasi ini, saya mengenal meditasi memang dari YouTube pertama. Disitulah saya ingin mencari orang bagaimana tuntunan relaksasi yang benar, meditasi yang benar. Gitu. Itu akhirnya ketemu dan itu saya lakukan terus. Istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Nah, sebelum saya kenal meditasi, relaksasi, ya, saya hanya mendengarkan audio afirmasi dari Mas Arya Surya. Terus saya dengarkan terus itu. Walaupun saya nggak konsentrasi, tetap saya dengarkan. Terus. Nah, setelah itu saya berguru ke seorang kiai di daerah saya. Sekarang kiai ini menampung banyak ODGJ, gitu, orang dengan gangguan jiwa, ditampung di sana, ya, diobati sama guru saya itu. Gitu. Nah, disitulah saya mempunyai, selain saya ada pola tersendiri, oh harus begini, harus begini. Nah, disitulah saya harus punya seseorang yang bisa membantu saya. Selain seorang motivator, saya juga butuh dong seorang yang ahli spiritual. Nah, itu jadi Anda juga cari dong orang yang ahli dalam spiritual. Itu ya, baik spiritual sesuai daerah Anda. Kalau orang Jawa, spiritual Jawa, oke. Kalau daerah Kalimantan mungkin ada spiritual Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Ya, itu mungkin ada. Kalau Anda Bali, spiritual Bali, Hindu, ya, atau spiritual Buddha, itu bisa. Gitu ya. Jadi jalan apapun harus Anda tempuh. Ini adalah sekilas proses penyembuhan asam lambung dan psikosomatik saya. Ini hanya sekilas. Mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Ya, mohon maaf ya. Karena saya untuk mengingat itu ke belakang itu susah. Ya, susah. Seharusnya saya itu nggak mengingat loh tentang sakit ini. Seharusnya saya kalau udah sembuh ya sudah, nggak usah bikin channel, sudah, nggak usah mengingat itu lagi. Harusnya begitu. Tapi nggak apa-apa lah demi kemanusiaan. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, itu ya. Itu singkat aja penyembuhan saya itu ya. Saya ungkapkan secara singkat. Untuk yang lain-lain mungkin menyusul. Karena apa? Untuk mengingat 3 tahun. Ini sudah tahun 2016 ya, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya, mengingat 6 tahun ke sana berarti ya mengingat 3 tahun atau 4 tahun ke belakang itu susah sekali saya. Gitu, kadang aja saya nanya orang, namamu siapa, ini jarak 1 jam aja udah lupa siapa namanya tadi itu. Hah? Itu mohon maaf mungkin kalau ada yang lupa atau apa, saya mohon maaf gitu ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.